Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh calon jamaah haji datang juga, yaitu pelunasan jamaah haji tahun 2024. Jadi per hari ini itu sudah ada yang mulai melunasi ongkos naik hajinya. Nah, tapi yang mulai melunasi ongkos haji tahun 2024 per hari ini tanggal 12 Desember itu adalah yang pertama itu didulukan untuk jamaah haji khusus. Jadi haji plus lah kalau dulu bahasanya gitu kan. Nah, jamaah yang terdaftar di haji khusus itu per hari ini sudah mulai melakukan pelunasan. Tahap pertama pelunasannya itu dimulai tanggal 12 sampai tanggal 15 Desember. Jadi proses pelunasan ibadah haji itu tahap pertama hanya 4 hari saja. Tanggal 12, tanggal 13, 14, sampai terakhir nanti itu tanggal 15. Jadi 4 hari saja. Nah, tentu jamaah haji khusus ini pasti sama biro travelnya itu sudah diumumkan jauh-jauh hari. Karena pelunasan haji itu informasi pelunasannya itu memang dari tahun ke tahun tuh ya terkesan dadakan, tapi mengenai kapan-kapannya itu prediksi-prediksinya itu sudah jauh-jauh hari diumumkan. Nah, pelunasan haji ini, haji khusus ini, itu boleh dikatakan terlambat beberapa minggu dari rencana awalnya. Karena rencana awalnya itu kan pelunasan itu akhir November, kemudian diundur lagi awal bulan Desember. Nah, ternyata itu melenceng dan akhirnya hari ini tanggal 12 itu sudah mulai bisa dilakukan pelunasan haji. Nah, haji reguler kapan? Haji reguler biasanya itu pelunasannya itu setelah haji khusus selesai. Biasanya gitu. Jadi kalau haji khusus selesai nanti tanggal 15, kemudian tahap 2-nya itu sebentar saya lihat dulu. Tanggal 2-nya itu tahap 2-nya itu tanggal 26 sampai 29 kalau saya nggak salah. Itu tahap 2. Nah, selesai itu mungkin haji reguler itu bisa melaksanakan pelunasan. Nanti kita lihat edarannya itu kapan untuk haji reguler. Tapi yang jelas haji khusus per hari ini itu sudah mulai bisa melakukan pelunasan. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah para calon jamaah haji yang dinyatakan berangkat pada tahun ini itu khususnya reguler gitu kan, siap-siap aja dulu, disiapkan persyaratannya. Seperti BPJS Kesehatan, itu BPJS Kesehatan menjadi syarat mutlak untuk melakukan pelunasan ibadah haji. Jangan sampai nanti gara-gara BPJS Kesehatan, Bapak Ibu tidak punya, itu malah tidak bisa melunasi ongkos naik hajinya. Karena BPJS Kesehatan itu sudah menjadi syarat mutlak. Dan kemarin, tentang istitoah kesehatan. Kalau dulu gitu kan, berita-berita dulu itu kan santer digembar-gembor itu bahwa istitoah kesehatan menjadi syarat mutlak pelunasan pada tahun ini. Dan ternyata ketika melaksanakan pelunasan per hari ini, tadi setelah saya cek gitu kan bersama teman-teman yang melaksanakan pelunasan, untuk haji khusus itu istitoah kesehatannya syarat melunasinya tidak dipakai. Yang dipakai hanya BPJS Kesehatan. Saya nggak tahu kalau reguler seperti apa begitu. Apakah syarat istitoah kesehatan ini dipakai atau enggak? Belum tahu seperti apa. Tapi yang jelas per hari ini tadi ketika melakukan pelunasan kesehatan itu syarat istitoah kesehatannya tidak ada. Yang menjadi syarat mutlak adalah BPJS Kesehatan. Dan syarat mutlak juga adalah BPJS Kesehatan itu harus peserta aktif. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya pernah ikut BPJS Kesehatan, kemudian tidak aktif dalam waktu beberapa tahun belakang, itu diselesaikan dulu pembayarannya dari sekarang. Diselesaikan dulu, diaktifkan lagi, baru nanti bisa melaksanakan pelunasan haji. Karena beberapa kasus di teman-teman travel, itu mereka sampai ada jamaah itu membayar sekian juta untuk
membayar tunggakan BPJS Kesehatan yang belum mereka bayar. Karena ketika BPJS Kesehatan ini Bapak Ibu punya, kemudian Bapak Ibu tidak bayar, itu tidak bisa melakukan pelunasan haji. Jadi informasi update per hari ini, istitoah kesehatan ketika melaksanakan pelunasan di haji khusus itu tidak diminta gitu. Syarat itu tidak diminta. Kemudian yang jadi syarat mutlak malah BPJS Kesehatan. Nah, kalau haji reguler itu saya nggak tahu ya. Kita belum tahu kedepannya seperti apa karena surat edarannya saya juga belum pegang gitu. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui apakah Bapak Ibu porsinya masuk atau tidak, itu Bapak Ibu bisa ngecek di websitenya Kemenak, haji.kemenak.go.id. Begitu Bapak masukin alamat website tersebut, haji.kemenak.go.id, itu nanti ada di sana estimasi keberangkatan. Bapak Ibu tinggal masukin nomor porsinya. Atau nanti di situ ada juga keberangkatan per provinsi gitu. Provinsi Aceh, misalnya yang kuotanya berapa, kuota terakhir yang masuk nomor berapa, itu semua ada informasinya di sana. Jadi Bapak Ibu bisa ngecek. Nah, kalau Bapak Ibu sudah tahu bahwa Bapak Ibu akan berangkat pada tahun ini, sebaiknya tadi itu hal utama yang harus Bapak Ibu persiapkan adalah tentu jumlah besaran uang yang akan digunakan untuk pelunasan. Nah, selesai uangnya misalnya ada, kemudian nanti siapkan juga BPJS Kesehatannya, bahwa Bapak Ibu harus menjadi peserta BPJS Kesehatan aktif. Sekali lagi, BPJS Kesehatan yang aktif. Jadi kalau sudah lama tidak dipakai, kemudian itu ada tunggakan, harus diselesaikan dulu tunggakan BPJS-nya. Kemudian syarat yang ketiga, gitu kan, ini yang masih rancu, istitoah kesehatan. Karena kalau di Haji Plus per hari ini tadi melaksanakan pelunasan, itu istitoah kesehatan tidak ada. Yang pasti, kalau pemeriksaan kesehatan itu tetap ada medical check-up-nya. Tapi kan kemarin digembar-gembor bahwa pemeriksaan kesehatan itu ada dua. Pertama sebelum pelunasan, yang kedua nanti medical check-up tetap ada. Nah, tapi tadi ketika kami melakukan pelunasan, itu istitoah kesehatan tidak ada. Jadi nanti ya bisa Bapak Ibu nanti bisa memastikan tentang istitoah kesehatan ini kepada Kanwil tempat Bapak Ibu mendaftar haji. Karena surat edaran tentang pelunasan itu setiap Kanwil pasti punya. Dan biasanya surat edaran itu selalu dilakukan dadakan. Jadi kayak kita nih Haji Plus, memang informasinya sudah jauh-jauh hari ya, bahwa pelunasan itu akan dilaksanakan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Tapi kan yang namanya travel itu selalu berpatokan pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, demikian informasi update tentang pelunasan haji tahun ini. Nanti kalau ada update informasi tentang pelunasan haji lagi, bagaimananya akan selalu kami informasikan. Sama-sama kita berdoa untuk para jamaah haji, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam proses pelunasan ibadah haji ini. Oh iya, saya lupa. Untuk haji reguler, itu kemungkinan yang kemarin kan katanya itu bisa dicicil. Bisa dicicilnya itu batas waktunya itu sampai batas waktu habis masa pelunasan. Misalnya kan pelunasan itu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian atau sampai bulan sekian lah untuk tahap-tahap berikutnya gitu. Itu hanya bisa dicicil dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Dan cicilannya itu kalau saya tidak salah lewat virtual account yang dibagikan oleh Kementerian Agama. Tapi kepastiannya seperti apa, tetap kita akan menunggu juklak ataupun surat edaran dari Kementerian Agama. Karena begitu surat edaran itu sudah dirilis, itu juga seperti yang untuk haji khusus, itu surat edaran dirilis bersama nama-nama jamaah dan nomor porsi berapa saja
yang berhak melunasi. Demikian Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!